Baiklah, kita lanjutkan ke sesi yang ketiga. Di sesi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai penyajian data untuk peubah kuantitatif atau numerik. Nah, pada peubah kuantitatif atau numerik itu data dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi kelompok ini digunakan untuk membuat pengelompokan data kuantitatif. Isi tabelnya itu terdiri atas selang kelas, frekuensi masing-masing kelas, frekuensi relatif masing-masing kelas, dan kadang juga disertai dengan turus. Kemudian, cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok itu seperti berikut. Yang pertama yaitu menentukan jumlah kelasnya. Di sini kita menggunakan Sturgis rule. Nah, di sini rumusnya adalah K sama dengan 3,3 log N plus 1. Sebenarnya di sini ada juga beberapa cara lain ya. Ini hanya salah satu cara saja. Di sini tadi K sama dengan 3,3 log N, di mana N-nya itu adalah jumlah amatan atau jumlah datanya. Kemudian di sini yang kedua menentukan lebar kelas, disimbolkan dengan L, yaitu data nilai maksimum dari data dikurangi nilai minimumnya dibagi dengan jumlah kelasnya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiganya yaitu menentukan batas atas dan batas bawah dari masing-masing kelas, menentukan tepi batas kelas, kemudian menulis jumlah pengamatan pada masing-masing kelas. Di sini kita menuliskan jumlah frekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah menghitung nilai frekuensi relatifnya. Nah, contohnya di sini kita akan menggunakan data berikut. Ada dua data di sini, data 2 dan data 3. Nah, di sini untuk jumlah kelas, ini kita menggunakan data 2 sebagai contoh. Jumlah kelasnya yaitu 1 plus 3,3 log 23, jumlah data 2 yaitu 23, sama dengan 5,49. Nah, kemudian lebar kelasnya, ini 5,49 dibulatkan ke atas ya, jadinya 6. Kenapa kok dibulatkan ke atas? Ini tujuannya sebenarnya untuk agar semua nilai itu tercakup di dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Jadi yang terpenting sebenarnya dalam membuat tabel distribusi frekuensi kelompok adalah semua data itu masuk ke dalam tabel distribusi kelompok dan tidak ada di sini yang untuk kelas pertama dan kelas terakhirnya itu dia frekuensinya tidak 0 gitu. Yang penting seperti itu. Kemudian ini hanya salah satu rumus untuk mengoptimalkan jumlah kelasnya. Kemudian di sini setelah kita menghitung jumlah kelas, kita menghitung lebar kelas. Lebar kelas dihitung menggunakan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi dengan jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya bisa dibagi dengan yang hasil pembulatan ini, bisa juga di yang nilai sebenarnya 5,49. Nah, di sini ketemu 3,16 dibulatkan ke atas ya, 4. Nah, di sini nilai minimumnya tadi adalah 40, ya kan? 40. Tapi kita bisa mulai dia dari nilai sebelum nilai minimum, tapi yang penting jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh nanti satu kelas yang pertama nanti frekuensinya 0 dan itu tidak kita harapkan ada di tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, sehingga di sini jumlah kelasnya ada 6. 6 itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian lebar kelasnya ada 4, itu dari selang 38 sampai dengan 41, yaitu 38, 39, 40, dan 41. Jadi 4. Demikian juga 58 sampai 61. Jadi semuanya di sini, semua kelasnya itu lebar kelasnya 4. Lebar kelasnya sama gitu. Kemudian untuk tengah kelas di sini nilainya 39,5, itu merupakan nilai tengah dari 38 sampai 41. Selanjutnya kita membuat tepi batas kelas. Nah, tepi batas kelas itu diperoleh dari ini nilai paling kecilnya kan satuan ya, 38. 8 nah satuan. 1 dibagi 2 itu adalah 0,5. Maka di sini yang selang yang bawah ini
dikurangi 0,5, sedangkan yang di atas itu ditambah 0,5. Sehingga di sini 38 kurangi 0,5, 37,5. Sedangkan yang 41 ditambah 0,5 itu 41,5. Nah, sampai seterusnya sama langkahnya ya. Kemudian kalau terus ini bisa ada, bisa tidak untuk di tabel distribusi frekuensi kelompok ini. Nah, frekuensinya itu dihitung berdasarkan data. Data yang ada di selang ini tuh ada berapa gitu. Nah, dihitung berdasarkan data. Kemudian ini frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini dihitung dari frekuensi 2 dibagi dengan 23. Kemudian persentase itu adalah persentase dari frekuensi relatifnya. Oke, seterusnya. Nah, selain menggunakan tabel distribusi frekuensi kelompok, data kuantitatif atau numerik dapat pula disajikan dalam bentuk tabel ringkasan statistik. Namanya tabel ringkasan statistik berarti berisi tentang ringkasan statistik. Di sini contoh sederhananya yaitu memuat nilai N atau jumlah amatannya, kemudian min, standar deviasi, minimum, median, dan nilai maksimum. Nah, ini berdasarkan data yang ada. Sekian dulu untuk yang sesi ketiga ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan membahas penyajian data dalam bentuk grafik.